Kita semua tahu, Indonesia ini lagi kenceng-kencengnya lari ke dunia digital. Hampir semua urusan kita, dari layanan pemerintah sampai perbankan, sekarang bisa diakses online. Tapi, di balik semua kemudahan ini, ada satu pertanyaan besar yang tersembunyi. Pertanyaan yang krusial banget. Sebenarnya, data kita itu aman nggak sih? Dan ini bukan pertanyaan main-main loh, ini menyangkut keamanan KTP digital Anda, data keuangan Anda, bahkan data-data penting negara. Yuk kita coba bedah bareng-bareng, kenapa isu ini jadi genting banget buat kita semua. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam nih. Transformasi digital yang kita bangga-banggakan itu ternyata kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, praktis. Di sisi lain, ia justru membuka celah-celah keamanan baru yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Coba deh, kita lihat contohnya. Ada eKTP, e-filing, BIFAS. Ini semua kan layanan vital yang isinya data-data kita yang paling pribadi. Nah, makin banyak layanan jadi digital, artinya makin luas juga lapangan bermain buat para penjahat siber. Dulu itu, kita mikir keamanan siber kayak benteng istana. Ada tembok, ada parit, siapa yang di dalam, ya dianggap aman. Tapi sekarang, dunia udah beda. Kita kerja dari mana aja, data disimpan di cloud, tembok itu udah nggak relevan lagi. Model lama ini udah ketinggalan zaman. Kalau ancaman yang ada sekarang aja udah bikin pusing, gimana kalau saya bilang ada ancaman yang jauh-jauh lebih besar lagi, yang datangnya dari masa depan? Sebuah ancaman yang bisa merontokkan seluruh sistem keamanan digital yang kita punya saat ini. Gampangnya gini deh, komputer yang kita pakai sekarang itu kan mikirnya pakai bit, antara 0 atau 1. Nah, komputer kuantum ini levelnya beda. Dia pakai qubit, yang bisa jadi 0, 1, atau bahkan keduanya sekaligus. Kemampuan super inilah yang bikin dia bisa memecahkan semua gembok digital atau enkripsi yang kita anggap paling aman hari ini. Dan ini serius ya, bukan cerita film sci-fi. Seperti yang ditekankan di dokumen acuannya, ancaman ini udah diakui di seluruh dunia. Artinya, semua negara, termasuk kita, Indonesia, harus siap-siap dari sekarang. Nah, ini nih yang bikin merinding. Namanya strategi panen sekarang, bukan nanti. Maksudnya, peretas itu bisa aja nyuri data kita yang udah dienkripsi hari ini, terus mereka simpan baik-baik. Nanti, beberapa tahun lagi pas komputer kuantum udah jadi, mereka tinggal buka data itu. Artinya, data kita yang kecurian hari ini udah nggak aman buat masa depan. Nah, buat ngadepin ancaman ganda kayak gini, kita nggak bisa cuma nunggu diserang. Kita butuh solusi yang mikirin masa depan. Dan disinilah konsep Nusantara Quantum Shield muncul sebagai sebuah gagasan visioner. Coba kita perhatikan arsitekturnya. Kerennya itu, ini bukan cuma satu software atau satu alat. Ini tuh sebuah ekosistem pertahanan yang utuh. Gabungan dari beberapa teknologi canggih yang kerja bareng buat bikin pertahanan berlapis, ngelindungi data dari segala penjuru. Jadi intinya apa? Intinya adalah integrasi. Nusantara Quantum Shield ini dibangun di atas 3 pilar teknologi utama. Ada yang ngatur akses, ada yang jaga integritas data, dan ada yang mastiin kerahasiaannya sampai masa depan. Yuk kita bongkar satu-satu. Oke, kita bedah satu persatu ya, kekuatan dari 3 pilar ini. Masing-masing punya peran yang spesifik dan krusial banget. Pilar pertama, SASE dan Zero Trust. Ini benar-benar ngubah cara kita mikir soal keamanan. Udah, lupain deh konsep jaringan dalam sama jaringan luar. Prinsipnya satu, jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Setiap ada yang mau akses, dari manapun asalnya, harus dicek ketat. Nggak ada lagi yang namanya dipercaya gitu aja. Biar gampang, bayangin aja setiap data penting itu punya bodyguard pribadi. Mau Anda bosnya, mau Anda temennya, setiap mau akses pasti ditanya kartu identitasnya mana. Selalu diverifikasi, setiap saat. Aman banget kan? Lanjut pilar kedua, ada permissioned blockchain. Jangan langsung mikir ke kripto ya, ini beda. Tujuannya di sini adalah bikin semacam buku catatan digital yang nggak bisa diubah-ubah atau dimanipulasi sama sekali. Setiap kejadian, setiap akses data, semuanya tercatat permanen. Analogi ini pas banget. Bayangin buku harian digital yang setiap halamannya itu digembok secara kriptografis ke halaman sebelumnya. Jadi kalau ada yang iseng mau ganti satu kata aja, gemboknya langsung rusak dan semua orang yang berwenang bakal tahu. Integritas data jadi harga mati. Dan ini dia pilar pamungkasnya. Senjata kita melawan ancaman dari masa depan, Post-Quantum Cryptography atau PQC. Ini adalah generasi baru algoritma enkripsi yang dari dasarnya emang dirancang supaya tahan banting, bahkan dari serangan komputer kuantum sekalipun. Jadi, dengan PQC, kita seolah-olah bikin gembok dengan jenis matematika yang baru banget, yang bahkan komputer kuantum super canggih pun bakal nyerah buat mecahinnya. Data kita aman, bukan cuma buat hari ini, tapi buat puluhan tahun ke depan.
Tentu, ide sebagus apapun percuma kalau cuma di atas kertas kan? Nah, sekarang kita lihat gimana rencana buat mewujudkan Quantum Shield ini dari sebuah gagasan jadi standar nasional. Dampaknya ini luas banget loh, bukan cuma soal teknis atau kebijakan. Yang paling penting itu dampak sosialnya. Gimana caranya kita bisa membangun lagi dan memperkuat kepercayaan masyarakat sama layanan digital pemerintah. Ini kuncinya. Dan ini bukan mimpi di siang bolong, rencananya udah ada, sangat terstruktur dan masuk akal. Mulai dari bikin kebijakannya di tahun 2026, terus ada proyek percontohan, sampai nanti implementasi skala nasional yang targetnya sejalan sama visi Indonesia Emas 2045. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Jadi, Nusantara Quantum Shield ini bukan sekedar proyek IT biasa. Ini adalah bagian dari pilar strategis untuk mewujudkan kedaulatan digital Indonesia di masa depan. Jadi, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita semua. Ini bukan lagi soal perlu atau enggak, tapi seberapa cepat kita bisa mulai mewujudkannya. Karena masa depan keamanan digital dan kedaulatan data Indonesia ya bergantung sama langkah-langkah berani yang kita ambil hari ini. Pernah kebayang nggak gimana kalau semua rahasia digital sebuah negara, mulai dari data perbankan sampai intelijen, bisa dibobol dalam sekejap? Bukan sama kertas biasa, tapi sama komputer dari masa depan. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah cetak biru pertahanan yang super ambisius untuk Indonesia, sebuah perisai kuantum. Coba deh bayangin, data KTP elektronik Anda, semua riwayat transaksi bank, atau bahkan komunikasi rahasia negara yang sekarang ini kita anggap aman banget karena dilindungi enkripsi canggih. Gimana jadinya kalau suatu saat nanti, semua itu bisa dibuka semudah kita baca buku? Ancaman inilah yang jadi alasan utama pembahasan kita hari ini. Jadi, kita ini dihadapkan pada dua tantangan besar sekaligus. Yang pertama, sekarang semua serba digital, artinya makin banyak pintu yang bisa dicoba dibobol. Yang kedua, di masa depan nanti bakal ada semacam kunci master bernama komputer kuantum yang bisa membuka semua gembok enkripsi kita saat ini. Tembok pertahanan kita yang sekarang jelas nggak akan kuat. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Kita bakal mulai dari solusi utamanya. Terus kita bedah 3 pilar teknologinya, soal akses, kepercayaan, dan data. Abis itu kita lihat siapa aja yang terlibat dan gimana peta jalannya sampai tahun 2045 nanti. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia solusinya. Nusantara Quantum Shield. Ini bukan sekedar update software keamanan biasa ya. Ini adalah sebuah arsitektur pertahanan digital nasional yang dirancang ulang dari nol buat menghadapi ancaman hari ini dan juga masa depan. Kalau lihat diagram ini sekilas mungkin kelihatannya rumit ya, tapi intinya tuh simple banget. Coba deh lihat alurnya. Dari kiri ada pengguna yang mau akses sistem. Terus, di tengah, setiap gerak-gerik mereka itu dicatat di sebuah sistem yang transparan dan nggak bisa diutak-atik. Dan di kanan, data yang mereka akses itu dilindungi sama enkripsi level masa depan. Semuanya nyambung. Keseluruhan sistem ini dibangun di atas 3 pilar teknologi yang kuat dan saling terhubung. Masing-masing pilar ini menjawab satu tantangan spesifik, tapi kekuatan utamanya itu justru dari cara ketiganya bekerja bareng-bareng. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama adalah soal akses. Lupakan deh konsep lama soal dinding benteng digital. Di sini nggak ada lagi istilah orang dalam atau orang luar jaringan. Model keamanan benteng dan parit itu udah nggak relevan lagi. Arsitektur Zero Trust ini ibaratnya kita pasang pos keamanan di setiap pintu ruangan di dalam istana, bukan cuma di gerbang depannya aja. Nggak peduli Anda siapa atau datang dari mana, setiap kali mau masuk ruangan, Anda harus verifikasi identitas. Selalu. Implementasinya juga nggak serampangan. Coba lihat deh langkah-langkahnya. Dimulai dengan uji coba kecil-kecilan di beberapa kantor dan bank, terus sistemnya disambungin ke ide digital nasional, dan semua aktivitasnya dipantau dari satu pusat komando. Praktis dan bertahap. Lanjut ke pilar kedua. Tujuannya adalah menciptakan transparansi radikal dan kepercayaan antar lembaga pemerintah. Ini soal gimana caranya kita bisa bikin jejak audit yang absolut dan gak bisa dimanipulasi sama sekali. Anggap aja ini kayak buku notaris digital yang dipakai bareng-bareng sama semua instansi pemerintah. Buku ini nggak bisa dirusak atau diubah. Setiap tindakan, setiap akses data dicatat permanen dan bisa dilihat oleh semua pihak yang berwenang. Nggak ada lagi cerita data diubah diam-diam. Nah, penting banget buat dicatat. Ini bukan soal mata uang kripto ya.
Di sini, teknologi blockchain itu dipakai untuk tujuan yang beda banget, yaitu membangun jejak audit yang transparan dan akuntabel untuk layanan publik dan keuangan negara. Dan pilar ketiga, nah ini dia yang jadi vaksinnya. Vaksin untuk menghadapi ancaman paling futuristis, hari di mana komputer kuantum bisa membobol semua enkripsi yang kita punya sekarang. Ini nih inti masalahnya. Ada pihak-pihak yang mungkin sekarang ini lagi sibuk memanen atau ngumpulin data kita yang terenskripsi. Mereka emang belum bisa buka sekarang, tapi mereka simpan baik-baik sambil nunggu sampai komputer kuantum siap. Tugas kita adalah ganti semua gemboknya sebelum kunci masternya jadi. Terus, gimana cara migrasinya? Prosesnya logis banget kok. Pertama, kita data dulu semua sistem yang masih pakai enkripsi lama. Kedua, kita adopsi standar enkripsi baru yang tahan kuantum. Ketiga, selama masa transisi, kita pakai keduanya bareng-bareng, biar semua sistem tetap jalan lancar. Jelas, proyek segede ini nggak mungkin dikerjakan sendiri. Ini butuh semacam orkestra nasional, di mana setiap lembaga memainkan perannya masing-masing dengan harmonis. Inisiatif ini menyatukan pemain-pemain kunci. Ada BSSN sebagai Komandan Keamanan Sibernya, Bank Indonesia yang ngurus sistem pembayaran, Kementerian Keuangan untuk data finansial, dan BPK sebagai auditornya. Masing-masing pegang peranan vital dalam orkestra ini. Ini bukanlah proyek yang bisa selesai dalam semalam. Ini adalah sebuah perjalanan strategis, sebuah peta jalan panjang yang membentang lebih dari 2 dekade ke depan. Coba kita lihat peta jalannya. Dimulai tahun 2026 dengan membangun fondasi dan prototipe. Kemudian lihat deh di tahun 2028 akan ada peluncuran proyek percontohan Garuda Ledger. Peningkatannya terus berlanjut sampai nanti skalanya jadi nasional penuh setelah tahun 2033. Ini benar-benar maraton bukan sprint. Dan inilah tujuannya, tahun 2045. Visi akhirnya adalah sebuah infrastruktur digital nasional yang sepenuhnya mandiri, berdaulat, dan tahan banting terhadap ancaman kuantum. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Tujuannya adalah membangun ketahanan kriptografis jangka panjang. Artinya, ini bukan cuma soal ngelindungin data hari ini, tapi soal menjamin kedaulatan digital Indonesia untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini. Apakah Nusantara Quantum Shield ini cuma sekedar proyek untuk Indonesia saja? Atau jangan-jangan ini bisa jadi cetak biru global bagi negara-negara lain dalam membangun kedaulatan digital mereka di era kuantum yang penuh ketidakpastian ini? Terima kasih sudah menyimak. Pernah kepikiran nggak sih kalau data super rahasia negara kita yang hari ini dienkripsi seketat mungkin, suatu saat nanti bisa jadi kayak buku yang terbuka buat semua orang? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal Nusantara Quantum Shield, sebuah perisai digital raksasa yang dirancang untuk melindungi Indonesia dari ancaman cyber yang bahkan belum ada sekarang. Gini deh, setiap kali Anda pakai mobile banking atau buka data eKTP, Anda itu percaya sama sebuah kunci digital. Pertanyaannya, seberapa kuat sih kunci itu? Dan apakah kunci yang sama bakal tetap ampuh 10 atau bahkan 20 tahun lagi? Nah, ini dia nih ancaman utamanya. Ada konsep yang namanya panen sekarang, dekripsi nanti. Coba bayangin, peretas zaman sekarang tuh lagi sibuk umpulin data-data kita yang terenkripsi. Anggap aja kayak brankas digital yang belum bisa mereka buka. Mereka cuma nungguin satu hal, datangnya komputer kuantum. Sebuah kunci master yang secara teori bisa ngebobol semua brankas ini dalam sekejap. Serem kan? Menghadapi ancaman yang sebesar ini, Indonesia jelas gak tinggal diam. Dan inilah jawabannya. Sebuah strategi pertahanan siber yang super komprehensif dan berlapis yang dikasih nama keren Nusantara Quantum Shield. Ini bukan cuma soal membangun tembok yang lebih tinggi ya. Nusantara Quantum Shield itu kayak benteng cerdas yang dibangun di atas 3 pilar utama. Masing-masing pilar ini udah kuat, tapi kekuatan sejatinya itu ada di cara ketiganya saling mengunci dan melindungi satu sama lain. Oke, pilar pertama itu soal akses. Lupain deh model lama kayak kastil yang dikelilingi parit. Arsitektur ini pakai prinsip zero trust. Anggap aja kayak ada satpam super ketat yang ngecek KTP setiap orang di setiap pintu. Nggak peduli orang itu udah di dalam gedung atau belum. Intinya, nggak ada yang dipercaya gitu aja. Selalu verifikasi. Pilar kedua, transparansi total. Caranya, pakai permission blockchain. Ini tuh kayak buku kas digital yang cuma bisa diisi oleh pihak berwenang. Jadi beda ya sama Bitcoin yang terbuka buat semua.
Setiap transaksi keuangan pemerintah dicatat permanen, nggak bisa dihapus, nggak bisa diutak-atik. Ini jelas jadi mimpi buruk buat para koruptor. Dan ini dia pilar pamungkasnya. Kriptografi pasca kuantum. Ini bukan sekedar enkripsi yang dibikin lebih kuat, tapi ini adalah jenis matematika pertahanan yang benar-benar baru. Algoritma ini dirancang khusus supaya komputer kuantum di masa depan pun bakal angkat tangan pas nyoba mecahinnya. Disinilah kita bisa lihat betapa jenius desainnya. Ketiga pilar ini nggak berdiri sendiri-sendiri. Zero Trust mastiin cuma orang yang berhak yang bisa masuk. Blockchain mastiin semua yang mereka lakuin di dalam sistem itu tercatat jujur dan nggak bisa dimanipulasi. Terus, kriptografi pasca kuantum ngembungkus semua data itu pakai brankas yang mustahil ditembus baik sekarang maupun nanti. Semuanya jadi satu sistem pertahanan yang solid banget. Tentu saja ya, membangun benteng digital sekuat ini bukan kerjaan semalam jadi. Ini adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Sebuah peta jalan strategis yang luar biasa ambisius yang direncanakan berjalan selama 2 dekade ke depan. Peta jalannya dibagi jadi 4 fase yang sangat logis. Dimulai dari membangun fondasi hukum dan teknologinya dulu, terus pelan-pelan bergerak ke arah kemandirian penuh dalam teknologi siber. Targetnya? Tahun 2045. Pas banget di 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Keren! Jadi fase-fase awal dari sekarang sampai tahun 2032 itu fokusnya meletakkan batu pertama. Termasuk merancang cetak biru keamanan nasional bareng BSSN dan Bank Indonesia, plus meluncurkan Garuda Ledger. Coba bayangin, Garuda Ledger ini sebagai langkah awal menuju transparansi total keuangan publik, di mana setiap rupiahnya bisa dilacak jejaknya. Nah, setelah fondasinya kuat, targetnya jadi makin ambisius. Di fase berikutnya, teknologi komunikasi super aman yang disebut Quantum Key Distribution atau QKD bakal dipasang di seluruh jaringan palaparing. Dan puncaknya, di tahun 2045, Indonesia diharapkan nggak lagi bergantung sama teknologi kriptografi dari luar negeri, tapi berdaulat dengan teknologi buatan anak bangsa sendiri. Oke, kita udah ngomongin banyak soal teknologi yang canggih-canggih, tapi pertanyaan paling pentingnya adalah, terus, apa untungnya buat kita, buat warga negara biasa? Intinya, semua ini tujuannya untuk membangun sebuah pohon digital yang kuat. Akarnya itu adalah efisiensi dan kemandirian teknologi. Batangnya adalah keamanan nasional yang kokoh. Dan buahnya ini adalah kepercayaan kita sebagai masyarakat yang makin meningkat karena kita semua jadi yakin kalau layanan digital yang kita pakai sehari-hari, kayak iktp atau lapor pajak online, itu beneran aman dan transparan. Proyek raksasa kayak gini jelas nggak mungkin dikerjain pemerintah sendirian. Keberhasilannya itu bergantung sama model kolaborasi yang disebut Quad Helix, di mana pemerintah, para akademisi di kampus, raksasa industri teknologi, dan partisipasi aktif dari komunitas, semuanya bahu-membahu buat mencapai satu tujuan besar ini. Pada akhirnya, kalau semua rencana besar ini kita coba ringkas jadi satu kalimat, ya inilah tujuannya. Membangun sebuah fondasi digital yang aman, terpercaya, dan berdaulat untuk masa depan Indonesia. Sebuah ekosistem data yang ketahanannya itu terjamin untuk waktu yang sangat-sangat lama. Nusantara Quantum Shield ini adalah sebuah lompatan yang luar biasa ambisius. Rencananya ada, visinya jelas. Pertanyaan yang tersisa sekarang bukan lagi apa ini mungkin, tapi bagaimana kita semua, baik sebagai pelajar, profesional, atau warga negara biasa, bisa jadi bagian dari lompatan bersejarah ini.